Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, di halaman 80 pembahasan kita berkaitan di pembahasan tentang ruqyah-ruqyah dan jampi-jampi, yaitu bab ma jaa fi ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah-ruqyah, jampi-jampi dan jimat-jimat. Kenapa muallif enggak menyebutkan hukumnya seperti di bab sebelumnya, menggantungkan atau memakai gelang untuk tujuan nolak bala atau tujuan untuk mengangkat bala. Kalau bab sebelumnya disebutkan minasyirki lubsul halqah wal khayt, di antara kesyirikan adalah memakai gelang atau benang. Mu'alif menyebutkan di antara kesyirikan, tapi kok di bab ini tidak? Jawabannya karena kalau di bab yang sebelumnya sepakat ulama tentang hukumnya. Kalau di sini ada yang diperselisihkan. Terus yang kedua, kalau di bab ini memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti ruqyah itu ada dua macam, ada ruqyah yang syariah dan ada ruqyah yang mamnu'ah. Kemudian tentang jimat itu ada jimat yang boleh, ada jimat yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu jimat dari Al-Quran, menggantungkan Quran sebagai jimat, ini yang diperselisihkan. Makanya muallif tidak menyebutkan hukum langsung disebutkan syirik, tapi beliau hanya menyebutkan babu maja fir ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah-ruqyah dan jampi-jampi. Kemudian kita bahas penjelasannya bahwa hukumnya diperinci. Kemudian di halaman 80 muallif menyebutkan definisi tamaim dan ruqqa yang jamak dari ruqyah. Muallif mengatakan at-tamaim itu syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak sebagai bentuk pencegahan dari ain. Nah, definisi ini definisi dengan contoh. Definisi seperti ini definisi dengan contoh. Karena yang namanya tamaim atau jimat-jimat itu adalah definisinya tidak khusus untuk ain saja dan tidak khusus digantungkan pada anak-anak saja. Maka definisi yang lebih umum itu adalah syai'un yu'allaku lidaf'id dharar aw lijalbi al-manfa'ah. Ini sesuatu yang digantungkan apapun dia bentuknya untuk mencegah kemudaratan atau untuk mendatangkan kemanfaatan. Kalau mencegah kemudaratan jelas bahaya-bahaya. Adapun kalau mendatangkan kemanfaatan seperti untuk penglaris dan semisalnya. Jadi apa saja yang digantungkan yang tujuannya dua, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini definisi yang umum. Dan definisi seperti ini boleh para jemaah. Dengan contoh seperti ini boleh. Seperti Nabi pernah mendefinisikan syirik kecil dengan contoh, yaitu riya. Ketika Nabi ditanya apa itu syirik kecil, Nabi ditanya, maka beliau mengatakan ar-riya, syirik kecil yaitu riya. Padahal syirik kecil bukan hanya riya, banyak syirik kecil, tapi Nabi menyebut dengan contoh. Tapi kita baca penjelasan Asy-Syarih. Siapa Asy-Syarih? Syekh Fauzan hafizahullah. Kalau al-muallif kita katakan maknanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sahib kitab Tauhid. Adapun Asy-Syarih yaitu sahib kitab Al-Mulakhasnya.
Taib, qala asy-syarih hafizahullah, ya itu belum dibaca ya di yu'allak ya. Taib. Yu'allaku 'alal aulad, penjelasan muallif tadi, yu'allaku 'alal aulad ay bi a'naqis sibyan, ya, yang digantungkan pada anak maknanya di leher-leher anak-anak, maksudnya secara umum di leher, tapi tidak harus di lehernya anak-anak, kadang di tangannya, di kakinya, tidak masalah, tapi secara umum ya digantungkan jimat-jimat ini di leher anak-anak. Minal aini, dari ain, maknanya ay lidaf'i al-isabati bil ain, yakni untuk lidaf'i, mencegah atau menolak. Jadi kalau menolak, ainnya belum datang. Kalau sudah datang penyakitnya disebut liraf'i, untuk mengangkat, kan gitu pada bab sebelumnya ya. Lidaf'i dharari au liraf'ihi, untuk mencegah kemudaratan atau untuk mengangkat. Kalau mencegah belum datang mudaratnya, kalau ar-raf'u mengangkat sudah ada untuk menyembuhkan, itu raf. Kalau ini apa? Lidaf'i. Jadi rata-rata jimat-jimat yang digantungkan oleh bangsa Arab dahulu itu untuk anak-anak, untuk nolak ain ya. Kemudian muallif mengatakan di awal definisinya adalah tentang al-azaim ya, al-azaim, yaitu definisi apa al-azaim yang disebutkan, yakni jimat-jimat itu ya, atau ruqyah, bukan jimat, ruqyah hiyalati tusamma al-azaim, katanya kita, dia yang dinamakan dengan al-azaim. Apa itu al-azaim? Syekh mengatakan jam'u azimatin. Al-azaim itu bentuk jamak dari kata azimah. Nah, apa itu azimah? Definisi azimah ini bukan definisi dalam bahasa Indonesia disebut jimat, mentang-mentang mirip hurufnya ya. Azimah, oh berarti zimat, bukan, ini bahasa Arab. Jadi terkadang ada yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia walaupun dari bahasa Arab, tapi maknanya lain dengan arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab. Contoh fitnah, jemaah. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya tuduhan tanpa bukti, yang dalam bahasa Arab artinya al-qadhaf. Tapi kalau fitnah sendiri dalam bahasa Arab maknanya yakni imtihan, ikhtibar, ujian, termasuk huru-hara, bencana-bencana, itu namanya fitnah dalam bahasa Arab. Bahkan bisa bermakna kekufuran, kesyirikan, kebidahan, itu fitnah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sempit maknanya, yaitu tuduhan tanpa bukti. Yang dalam bahasa Arab, fitnah bahasa Indonesia ini dalam bahasa Arab namanya al-qadhaf, menuduh. Seperti kata Nabi, wa qadhafa hadza, orang yang banyak amal solehnya namun dia telah menuduh orang tanpa bukti. Maka nanti di akhirat orang itu bangkrut, percuma, amalannya hilang ya, diambil oleh orang yang telah dia tuduh tanpa bukti tersebut. Maka hati-hati ini, menuduh tanpa bukti. Nah, termasuk bahasa kita sekarang al-azaim atau al-azimah. Artinya apa? Qila, ada ulama qila ini artinya ada yang mengatakan. Qila ini dikatakan, maknanya ada ulama yang mengatakan ya, menunjukkan nanti akan ada perbedaan pendapat. Qila, ada yang mengatakan hiya ayatun minal Qur'an. Azimah itu ayat-ayat dari Al-Qur'an, tuqra ala zawil ahad, yang dibacakan ayat Quran ini kepada yang memiliki al-ahad, memiliki penyakit. Au tuqra'u, ini kan maknanya apa? Ayat Quran yang dibacakan berarti maknanya ruqyah. Jadi ruqyah itu juga disebut al-azimah ya. Taib, au tuqra'u fi ma'in, atau dibacakan di air, wa yusqahul maridu, lalu diberikan minum air tersebut kepada orang yang sakit. Ini sudah kita bahas tentang turuq ruqyah, metode cara meruqyah. Au tuktabu fi sahnin wa nahwihi, atau ditulis ya, jadi
yakni azimah itu bisa diartikan sesuatu yang ditulis fi sahnin di piring wa nawi yang semisal gelas, piring atau yang lainnya. Wa tumha alkitabatu bima'in, lalu tulisan tersebut dihapus dengan air. Artinya tulisan itu dikasih air, lalu nanti airnya diminum. Waisqahul marid, airnya diminum. Nah, yang model begini ini sudah kita bahas ya, lebih baik dihindari. Cuman masalah ini ada khilaf memang, tapi lebih baik dihindari. Baik, wa khassa minhu, perkataan muallif wa khassa minhu, apa kata Syekh Fauzan, apa kata Syarih, dan dikhususkan darinya, ai akhraja min umumi, yakni yang dikecualikan. Yakni yang dikecualikan, artinya ada ruqyah yang dibolehkan. Ya. Jadi kalau ruqyah tidak semuanya dilarang, tapi ada yang khassam minhu. Ya. Yang dikecualikan oleh apa? Ad-dalilu, oleh dalil. Mana dalil yang mengecualikan? Artinya dalil yang membolehkan ruqyah banyak. Di antaranya wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak boleh ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau hummah. Nah, hummah ini sengatan kala atau sengatan binatang berbisa. Kalau humma pakai mimnya mim musyaddada, mimnya ditasydid, itu namanya demam. Kalau humma demam, tapi kalau hummah namanya sengatan binatang berbisa, ular kah, kalajengking kah namanya. Nah, maksud hadis ini para jemaah, la ruqyata, tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah, dinafikan ruqyah kecuali ain atau hummah. Tidak ada di sini bukan tidak boleh ya, karena ruqyah untuk selain ain pun boleh. Hanya saja la ruqyata di sini para ulama menjelaskan la ruqyata asfa, tidak ada ruqyah yang paling manjur. Jadi ruqyah itu manjur sekali untuk pengobatan ain ya, atau pengobatan disengat kala, maksudnya gitu. Namun ruqyah boleh untuk yang lain, untuk nolak sihir, untuk mengobati sihir, bahkan untuk semua jenis penyakit, baik penyakit badan ya, termasuk demam ya, atau penyakit-penyakit rohani, kesurupan, gangguan jin, nolak sihir atau menghilangkan sihir, itu semua dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Ya, kata Nabi SAW, boleh ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, lalu ma khala minasyirki, ya selama tidak ada kesyirikan, maksudnya ruqyah tersebut selama tidak ada unsur kesyirikan. Apa makna ruqyah yang syirik? Ai, perhatikan, yakni al-istighatsatu bi ghairillah, yakni beristi'anah, meminta tolong kepada selain Allah. Dalam meruqyah itu ada unsur kesyirikan ketika meminta tolong kepada selain Allah. Nah, dengan apa contoh ruqyah yang tidak ada syirik, yang tidak meminta kepada selain Allah? Ya bi an kanat bi asma'illah wa sifatihi, meruqyah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wa ayatihi, ayat-ayat Allah ya, ayat Al-Qur'an. Ayat di sini maknanya ayat yang dibaca. Karena ayat Allah itu ada dua, ada ayat Allah yang dilihat, yaitu alam semesta ini, yang disebut ayat kauniyah ya, langit, bumi. Ayat yang kedua, ayat syariah, ini ayat yang dibaca, wahyu, Al-Qur'an. Nah, itu ayat asy-syar'iyyah. Wal ma'tsuri, dan yang telah sahih dari doa-doa anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ruqyah yang syar'iyyah. Sebagaimana telah dibahas pada pertemuan yang lalu, ruqyah yang syar'iyyah syaratnya adalah dia dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang dibolehkan. Yang kedua dengan bahasa yang dipahami, bahasa Arab atau selain Arab yang dipahami. Dan yang ketiga syarat ruqyah yang syar'iyyah apa? Yang ketiga tidak berkeyakinan ruqyah sebagai penyembuh, tapi hanya sebab, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Baik.
Nah, Syekh Fauzan Asy-Syarih mengatakan wa hasala ma dzakarahu al-musannifu wa hasala ini kesimpulan. Dan kesimpulan ma dzakarahu al-musannifu rahimahullah, apa yang disebutkan oleh musannif yang di pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hukmi hadhil asya, tentang hukum-hukum masalah ini, yaitu yang tiga ya, ar-ruqa wa at-tamimah wa at-tiwalah ya. Jadi ruqyah, jimat. Nah, apa hukumnya? Al-awwal anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Ini kesimpulan bahwa ruqyah itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama qismun masyru'un wa qismun mamnu'un. Yang pertama pembagian ruqyah yang masyru', yang disyariatkan, wa qismun, dan pembagian ruqyah yang kedua mamnu'un, yang terlarang. Fal masyru'u, dan ruqyah yang disyariatkan itu ma khala minasyirk, yang kosong, yang tidak ada unsur kesyirikannya. Wal mamnu'u, adapun ruqyah yang terlarang maka nafi syirkun, yang ada unsur kesyirikannya. Ini tentang ruqyah. Yang kedua, yang kedua, annat tamaim tanqasimu ila qismain. Tamaim, jimat-jimat pun ada dua macam. Macam yang pertama mamnu'un bil ijma', yang terlarang berdasarkan ijma'. Ya. Semua jimat yang diharamkan berdasarkan ijma', yaitu setiap jimat selain Quran. Itu kaedahnya. Setiap jimat selain Quran ini sepakat haram. Mau keris, mau kertas, ya. Kertas tulisan yang bukan Quran, apapun dia yang digantungkan, yang dikubur, yang dipendam, semua jimat selain Quran ini sepakat. Ya. Wa huma kana yashtamilu ala syirkin. Ini semua jimat-jimat yang mengandung unsur kesyirikan selain Quran. Taib. Adapun Quran yang kedua qismun mukhtalafun fihi. Pembagian jimat yang kedua, jimat yang diperselisihkan hukumnya, yaitu apa? Wa huma kana minal Quran. Itu jimat dari Al-Quran. Taib. Kenapa kok ada yang membolehkan berjamaah? Sisi dalilnya mana? Kemarin sudah kita bahas. Karena Quran itu penyembuh, syifa lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh obat, sementara caranya tidak dijelaskan secara rinci, maka boleh caranya secara umum, termasuk dalamnya dengan digantungkan sebagai jimat. Namun sekali lagi, pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, ya. Cuman kita hormati, kita katakan ini hal yang diperselisihkan, ada yang membolehkan, ya. Namun pendapat yang kuat tetap tidak boleh berdasarkan dalil yang umum. Apa dalil umumnya? Nabi melarang semua jimat, dan Nabi tidak menghususkan atau mengecualikan Quran. Maka kalau ayat-ayat bahwa Quran penyembuh, ini umum dalilnya berarti, kan gitu. Dalam berdalil kan begitu. Dalil-dalil umum betul Quran penyembuh, tapi Nabi melarang jimat, berarti Quran penyembuh tapi selain jimat. Penyembuh dengan cara dibacakan, dipelajari, diamalkan, ditadaburi, itu menjadi penyembuh. Ya, penyakit hati, penyakit badan. Tapi kalau digantungkan sebagai jimat, nah yang umum tadi dikecualikan, kecuali jimat, berarti gitu. Maka jimat walaupun Quran tetap haram, tetap terlarang. Nah, kila ada yang berpendapat innahu jaizun wa kila innahu mamnuun. Nah, kalau Al-Quran sebagai jimat, ada yang berpendapat bahwa dia boleh, dan ada yang berpendapat bahwa dia terlarang. Was-sahihu, dan pendapat yang sahih, yang benar, annahu mamnuun, bahwa jimat dari Al-Quran itu terlarang, saddan lidzari'ah, untuk menutup saddan itu menutup, lidzari'ah, pintu-pintu keburukan, wasyanatan lil Quran, dan demi menjaga Al-Quran supaya tidak dihinakan. Ya, namanya jimat jemaah, itu barang yang nampak hina. Quran dijadikan jimat, ditempel di atap rumah, dipendam di dalam, misalnya dimasukkan di botol, ini kan penghinaan gitu. Maka demi menjaga, ya, menghinakan Al-Quran, maka jimat dari Quran dilarang. Nah yang ketiga yang dijelaskan mu'allif at-tiwalah. Tiwalah yakni
bagian dari sihir tiwalah ini. Hanya saja tiwalah ini, ya, tiwalah ini sihir tapi tujuannya baik gitu, ya, untuk membuat seorang cinta suami dan istri. Ini definisi khusus. Namun ternyata definisi umum, setiap yang membuat seseorang itu cinta, baik dia anak orang, sehingga bisa jadi digunakan dalam hal yang haram. Nah, jangankan yang haram, tiwalah ini walaupun untuk menambah kecintaan sepasang suami istri, ya kan, suami istri kan sudah halal. Nah, namun cara-cara sihir agar suami istri semakin lengket, semakin cinta, ini namanya atiwalah, tetap yang diharamkan. Jadi kalau tiwalah nggak ada yang dibolehkan. Ya, atiwalatu mamnu'atun min ghairi khilafin, kata Syekh Fauzan hafizahullah, bahwa tiwalah, pelet-pelet kalau bahasa kita, ya, itu semuanya terlarang tanpa ada khilaf. Kenapa terlarang? Li'annahu nau'un minas sihir, karena dia bagian dari sihir. Sihir walaupun tujuannya baik tetap terlarang, karena cara-caranya dengan menggunakan cara-cara syaitan, bisa jadi bentuk penyembahan kepada syaitan dan seterusnya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya jemaah, hukum ini, ya, ada perincian, berarti ada perincian. Makanya mu'alif tidak mengatakan langsung dalam judul babnya, tidak langsung disebut syirik, tapi beliau hanya mengatakan, mu'alif hanya mengatakan babu maja'a fi ruqa wat tamaim, ya. Tapi yang menarik ada bahasan berkaitan tentang sarana agar tercegah dari ain. Nah, untuk menolak ain, ya, bukan dengan jimat menolak ain itu, tapi ada beberapa cara. Yang pertama dengan diruqyah. Apalagi tadi ada hadis, ya, la ruqyata illa minal ain. Nah, yang kedua al-iktisal min ma'il ain, mandi dari air bekas celupannya badan atau jasad orang yang berbuat ain, sebagaimana Nabi perintahkan, ya, kepada Amr bin Rabi'ah. Jadi Amr bin Rabi'ah ini melihat salah seorang sahabat yang sedang mandi, lalu nampak putih mulus kulitnya, lalu dia mengatakan, ma ajmala hadzal jild, oh mantap sekali gitu, mantap sekali kulit ini, indah sekali kulit ini, mulus sekali kulit ini, glowing sekali, ya, bahasa kita. Nah, ngomong glowing itu harus diiringi masya Allah, itu tidak boleh, wih mantap glowing rek misalnya, ojo ngono, tapi masya Allah, Allahumma barik gitu, glowing gitu. Apa rahasianya kan gitu, nanti tanya rahasianya. Tapi jangan lupa masya Allahnya, kalau tidak bisa menimbulkan ain. Orang yang glowing tadi bisa jatuh pingsan, bisa mati, bahkan bisa mati mendadak, bisa mati ketabrak mobil. Nah, ketabrak mobilnya ini sebab ain, gitu loh. Yang membuat matinya ketabrak mobil memang, tapi kan sebabnya itu ain tadi. Jadi ain itu mempercepat kematian, artinya membuat orang bisa mati celaka, ain itu. Maka bahaya sekali. Sehingga kita jemaah, kita ini harus membentengi diri supaya tidak terkena ain walaupun orang berbuat ain misalnya. Ya, kita harus membentengi diri dengan apa? Membiasakan dzikir pagi, petang. Ya. Taib. Yang ketiga dengan at-ta'awud alaihi, yakni dibacakan doa perlindungan. Ya, sebagaimana Nabi membacakan doa perlindungan dari Al-Hasan dan Al-Husain. U'idzukuma, ya, kemarin sudah, coba diulang lagi ibu-ibu hafal. U'idzukuma. Nah, u'idzukuma
bi kalimatillahi tammati min syarri min kulli syaitan wa hamah wa ainil lamah. Jadi 3 ya, dari setan, segala gangguan setan, kemudian dari binatang jahat. Apa saja binatang, termasuk para jemaah, termasuk bisa jadi virus-virus itu juga ya masuk di dalamnya. Nah, kemudian dari ain. Wa'idukuma bi kalimati tammati min kulli syaitan wa hamah wa aini lamah. Baik. Yang keempat, upaya pengobatan dan pencegahan ain, tarku az-zinah. Yani kita tidak menampakkan hal-hal yang membuat orang itu kagum. Sebagaimana Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya, ini salah satu contoh ya yang membuat orang itu kagum, kita hindari. Contoh Nabi Yakub alaihissalam ketika memerintahkan putra-putranya untuk menemui Nabi Yusuf di Mesir, masuk ke istana Nabi Yusuf yang saat itu sebagai wazirnya. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya jangan masuk dari satu pintu, tapi dari min abwabin mutafariqah, dari pintu yang beda-beda. Kenapa? Karena putra-putra Yakub ini dikenal ganteng-ganteng, sehingga kalau masuk dari satu pintu, nanti orang-orang yang ada di dalam istana itu pasti akan apa? Bayangkan, orang ganteng-ganteng masuk dari satu pintu, pasti semua orang akan takjub, semua akan mengarah matanya ke satu arah itu. Nah, itulah akan menimbulkan ain. Tapi kalau satu-satu dari pintu yang berbeda, orang tidak akan perhatian penuh. Nah, kita juga demikian ya, kawan, menghindari ya sesuatu yang membuat orang kagum. Nah, bukan malah ditampak-tampakkan. Ya. Kita kan justru nggak punya pun dikatakan punya, semua orang kagum. Gaji yang cuma 1 juta ngomong 10 juta. Justru kalau ditanya gaji berapa dan kebetulan gaji kita tinggi, itu sembunyikan. Kalau dipastikan orang itu suka ain, orang itu suka ain, kalau nanya sesuatu kita sembunyikan ya. Jangan malah disebutkan walaupun jujur, karena akan menimbulkan mudarat ya. Demikian. Atau minimal tidak menyebutkan lah, gajimu piro? Alhamdulillah. Piro. Alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Aja 10 juta. Hah? Mosok. Nah, kalau mosok, ini sudah, itu orang suka ain begitu cirinya. Jadi lihat nikmat orang itu kayak ndak rela gitu cuma. Kayak ndak suka, kayak ndak percaya, kayak nah ini hati-hati. Harusnya kalau kita dengar nikmat orang lain itu apa? Doakan keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Barakallahu fi, Allahumma barik fi, dan seterusnya. Nah, kita masuk hadis yang berikut dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Uqaim marfu'an, dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', man ta'alaqa, siapa yang menggantungkan syai'an sesuatu, wukila ilaihi, dia akan dibuat ketergantungan kepadanya, dia akan dibuat ketergantungan kepadanya. Kepada apa maksudnya? Kepada sesuatu tersebut selain Allah tentunya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, Abdullah bin Uqaim yukanna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Abdullah bin Uqaim ini beliau diberi kunyah atau berkunyah Abu Ma'bad. Kunyah itu sebutan yang diawali dengan Abu atau Ummu ya. Jadi diberi kunyah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Al-Kufi ini jelas maknanya orang Kufah. Terus adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'raf annahu sami'a minhu. Beliau ini sezaman atau mendapati zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu. Nah, orang seperti ini dalam istilah ilmu hadis disebutnya muhadram. Seperti Najasyi itu muhadram namanya. Sahabat bukan, tabi'in bukan,
dalam istilah ilmu hadis ya. Karena dalam istilah ilmu hadis ya, istilah ilmu hadis bahwa yang disebut dengan sahabat itu adalah man laqiyan nabi mu'minan bi wa mata ala dzalik. Orang yang ketemu nabi ya. Tapi kalau tidak ketemu walaupun sezaman bukan sahabat, atau ketemu nabi tapi tidak beriman bukan sahabat. Jadi harus ketemu nabi. Kalau ketemu pasti sezaman kan, tidak mungkin ketemu tidak sezaman. Kecuali dalam istilah orang-orang sufi. Kalau dalam istilah orang sufi bisa saja ketemu walaupun tidak sezaman. Kan ada itu sekarang seorang yang didoktorkan ya. Sekarang masih berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah meninggal dunia tapi masih ketemu saja katanya, mengajarkan ilmu tasawuf. Ini musibah. Ya. Baik. Dan kengawuran itu kalau dikemas dengan bahasa yang indah, bahasa itu kadang-kadang ya bisa yakni mempengaruhi keyakinan khususnya orang-orang awam. Padahal ngawur banget kan itu, tapi memang sufi itu ciri khasnya ngawur, dusta, mimpi, hayal, takhayul, itu sufi ciri khasnya demikian. Ada yang ketemu Nabi di Madinah, Nabi keluar dari kuburnya menyentuh lututnya ya wali tersebut. Nah ini dongengan-dongengan sufi. Taib. Jadi disebut muhadram, ketemu. Termasuk siapa lagi, ada yang dikenal dengan namanya siapa? Yang dia ingin ketemu Nabi, nyampe ke Madinah hari Rabu. Nabi barusan wafat kemarin hari Senin. Nyampe hari Rabu. Kata para sahabat, kasihan kamu, sayang sekali kamu katanya. Barusan qad dafana Rasulullah SAW al-bariha, baru saja kami kuburkan Rasul kemarin. Yani telat dia kalau ketemu Nabi itu gelar sahabat sudah. Siapa? Saya lupa namanya. Abu Idris Al-Khawlani. Terus siapa lagi? Najasyi. Terus sekarang kita tahu Abdullah bin Uqaim. Ya. Inilah yang termasuk golongan muhadram dalam ilmu hadis. Baik. Lalu katanya marfu'an. Ya. Marfu'an yakni dirafa'kan ila Nabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jemaah, marfu' ini istilah dalam ilmu hadis ya. Nah, kita ini harus sebenarnya kalau untuk dasar-dasar ilmu hadis ya, kita ini penuntut ilmu biasa gitu ya, walaupun bukan mutakhasis dalam bidang ilmu hadis, tetap kalau dasar-dasar itu kita harus belajar. Mungkin kita belajar buku-buku dasar saja ya, buku dasar ilmu mustalah hadis, supaya istilah-istilah ini kita tidak asing, karena banyak digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Walaupun kita ngaji kitab tauhid, ada istilah marfu'an ya. Kita harus tahu, yani marfu'an itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah perbuatan atau perkataan sahabat ya, perbuatan perkataan sahabat yang disandarkan kepada Nabi. Nah, marfu' ini ada dua macam para jemaah. Yang pertama marfu' hakiki. Marfu' hakiki yaitu para sahabat menyandarkan kepada Nabi secara tegas. Contoh, Nabi bersabda, itu tegas ya. Atau Nabi melakukan begini dan begitu, itu namanya marfu' hakiki. Nabi bersabda atau Nabi melakukan ini dan itu marfu' hakiki namanya. Yang kedua marfu' hukman, yakni marfu' dihukumi sampai kepada Nabi secara hukum. Apa contohnya ya kawan? Contohnya perkataan sahabat, misalnya perkataan sahabat, amarona Rasulullah, Rasul memerintahkan kami, atau nuhina, kami dilarang. Ini kan tidak tegas ya, Nabi bersabda atau Nabi berbuat, tidak tegas. Para sahabat hanya mengatakan
kami diperintah, kami dilarang. Siapa yang merintah yang melarang kan nggak jelas. Tapi yang dimaksud siapa ikhwan? Yang merintah yang melarang kalau yang ngomong sahabat? Rasulullah. Nah seperti inilah yang disebut dengan marfu hukman. Contoh yang lain jemaah, marfu hukman itu ketika sahabat mengatakan di zaman Nabi kami melakukan ini dan itu di zaman Nabi. Nah ini marfu hukman namanya. Contoh Jabir mengatakan kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami terbiasa melakukan azl sementara Quran masih turun. Ini marfu hukman, ini ucapan seperti ini anggap itu hadis Nabi. Walaupun tidak jelas Nabi yang ngomong. Paham ya? Marfu hukman itu tidak tegas, tidak jelas Nabi yang berbuat atau Nabi yang ngomong. Hanya sahabat menyandarkan isyarat itu adalah Nabi atau perbuatan Nabi. Contohnya tadi, kami dilarang, kami diperintah, sahabat yang ngomongnya itu. Ya. Terus kami terbiasa contoh melakukan ini dan itu di zaman Nabi. Nah, ini namanya marfu hukman. Seperti kata Jabir, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami biasa melakukan azl. Apa itu azl jemaah? Azl yakni ikhrajul mani kharijal farji tiqa'al hamli. Mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri tujuan untuk mencegah kehamilan. Nah jadi masalah bolehnya KB adalah hadis-hadis tentang azl. Bolehnya KB kan mencegah kehamilan. Bolehnya KB, hanya saja dilihat mudaratnya. Karena KB itu juga ada yang memudaratkan. Bahkan ada KB yang hukumnya haram, yaitu mensterilkan kandungan. Ini haram. Adapun mengatur, bahkan mungkin KB dengan sistem apa? Mengatur mana waktu subur, mana waktu tidak subur, ini hal yang boleh, sama halnya dengan azl. Namun dibenci, ya. Dibenci, makruh kalau enggak ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Tapi kalau tidak ada hajat dibenci. Karena tujuan pernikahan untuk memperbanyak, di antara salah satu hikmah pernikahan adalah untuk bukan untuk supaya punya anak, enggak, tapi memperbanyak anak keturunan, bukan sekedar untuk punya anak. Jadi kalau menikah anak cuma 1, 2 ini masih kurang memenuhi hikmah pernikahan. Ya. Sebab Nabi perintahkan tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang penyayang, wanita yang subur. Tuh, ini dalilnya. Jadi tidak boleh seorang muslim punya anak merencanakan 1, 2, merencanakan loh ya. Kalau memang nasibnya kayak saya anak 1 saja, si Goji saja anak saya, nggak ada 2, 3. Umur kalau sudah tua begini, ya, nasib sudah, tapi tidak merencanakan. Tapi yang merencanakan anak cuma 1, 2, ya makin tidak benar. Ya, maka 2 anak lebih baik, 3 anak baik sekali, banyak anak sangat baik. 2 anak lebih baik, 3 anak sangat baik, banyak anak baik-baik sekali. Jadi yang banyak buat anak. Apalagi antum yang muda-muda, ya jangan sampai nyesel nanti. Masa produktif, perbanyak anak. Dan juga banyak anak ini jemaah. Kalau anak kita ibadah, kita ini dapat transfer pahala secara otomatis. Ini nikmatnya punya anak. Ini para orang tua yang anaknya banyak, itu banyak pahala. Setiap anak sholat pahalanya nyampe orang tua tanpa diniatkan. Setiap anak baca Quran nyampe. Terus belum dari sisi dunia kita bisa mendapatkan khidmat pelayanan anak, ya, karena anak berkewajiban berbakti, yaitu melayani orang tuanya. Bahkan harta anak kita bisa nikmati, ya, sebab Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Kata Nabi kepada salah seorang sahabat, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya kamu kalau ngasih orang tua jangan perhitungan. Karena jangankan hartamu, ya, bahkan kamu sendiri milik bapakmu. Artinya kamu punya harta karena jasa orang tuamu yang telah mengadakan kamu, wasilahnya kan itu. Jadi, makanya kenapa dikaitkan syukur kepada Allah dengan kedua orang tua? Karena Allah yang menciptakan menciptakan orang tua kita, dan kita ada karena sebab wasilah adanya orang tua. Gitu.
Jadi kita semua betul ciptaan Allah, hanya saja wasilah kita ada siapa? Orang tua kita. Nah, terus man ta'alaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu, menggantungkan di sini man ta'alaqa syai'an bukan bermakna menggantungkan secara zahir saja, tapi bergantung ini bisa hati juga. Nah, karena perhatikan bahwa ketergantungan itu ada dua, ketergantungan hati dan ketergantungan perbuatan. Ya. Nah, yang dimaksud di sini man ta'alaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu, iltafata qalbuhu. Saya menerjemahkannya hati di sini. Itu hatinya, ya, iltafata ila syai'in. Hatinya mengarah kepada sesuatu, ya'taqidu annahu, lalu meyakini hati tersebut bahwa sesuatu itu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu, bisa mendatangkan manfaat, memberi manfaat atau menolak mudarat. Nah, itu maknanya ta'allaq atau at-ta'alluqu. Kalau isim at-ta'alluq namanya. Kalau fi'il kata kerja ta'allaqa, ya ta'alliqu ta'alluqan. Nah, kalau isimnya ta'alluq. Nah, jadi menggantungkan atau ketergantungan di sini ada dua, ada yang dengan hati, ada yang dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan apa? Ya dengan menempelkan sesuatu benda-benda, lalu dia bersandar hatinya kepadanya. Wukila ilaihi, wukila dibuat ketergantungan kepadanya. Wakalahu Allahu ila dzalika syai', yakni Allah akan berikan ketergantungan kepada sesuatu tersebut, alladzi ta'allaqahu min dunihi, yang Allah yang dia menggantungkan kepada sesuatu selain Allah, kepada benda. Wa khadalahu, dan Allah akan menghinakannya. Ini Allah hinakan dia. Atau al-khadal ini maknanya juga Allah akan membangkrutkannya. Jadi orang yang ketergantungan kepada sesuatu justru Allah akan binasakan, Allah akan hinakan, Allah akan celakakan dia justru. Ya. Kalaupun ada untung sesaat saja, ya, hidupnya tidak akan tenang. Minimal ini hidup tidak akan tenang. Ini orang yang bergantung kepada sesuatu justru tidak akan diberikan ketenangan, sebagaimana dalam hadis sebelumnya ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man ta'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan berikan ketenangan. Ya. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis ini, hada hadisun, hadis ini wajizul lafzi azimul faidah. Taib jemaah, kesimpulan hadis ini derajatnya apa tadi? Kesimpulan hadis ini apa derajatnya? Ada khilaf ulama, sebagian mengatakan hadis ini mursal. Mursal itu terputusnya sanad, tidak disebutkan nama sahabat. Karena Abdullah bin Uqaim sahabat bukan? Bukan. Nah, jadi hadis ini hadis mursal. Ya. Kalau sahabat enggak disebutkan, misalnya kalau sahabat enggak disebutkan, tapi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, namun diriwayatkan dari sahabat lain dan tidak disebutkan sahabatnya, maka itu tidak masalah. Karena sahabat itu kemajhulannya tidak dianggap lemah. Ya, misalnya disebutkan begini, hadis riwayat dari seorang tabi'in, misalnya Al-Imam Al-Hasan Basri, dari salah seorang sahabat Nabi. Nah, ini enggak masalah, hadis ini sahih. Walaupun enggak jelas sahabatnya siapa. Itu. Ya, enggak jelas sahabatnya siapa. Tapi di sini disebutkan apa? Dari seorang yang bukan sahabat. Ya kan? Karena tidak pernah mendengar dari Nabi, tapi mengatakan dari Nabi. Ya. Mengatakan dari Nabi. Maka ini hadis mursal namanya. Coba kalau dia ngomong begini, Abdullah bin Uqaim sama ngomongnya begini, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, nah itu enggak masalah. Berarti hadis ini nyambung kepada Nabi. Tapi ketika Abdullah bin Uqaim langsung ngomong, padahal dia bukan sahabat, tapi kok langsung
dalam sanad hadis ini langsung diriwayatkan dari Nabi, berarti hadis ini terputus sanadnya, tidak disebutkan sahabat. Ya. Kalau ada tabi'in ngomong, misalnya Imam Hasan Basri ngomong Nabi bersabda, ini juga hadis mursal. Ya, hadis yang terputus. Kecuali kalau dia ngomong dari salah seorang sahabat Nabi, ya baru itu hadis sahih. Walaupun sahabat Nabi nggak disebutkan, nggak masalah. Tapi kalau tabi'in nggak boleh, dari salah seorang tabi'in, nah, nggak boleh, itu majhul. Kalau tabi'in, apalagi yang ke bawah-bawahnya dari rawi, nggak boleh, harus jelas namanya. Ya, harus disebutkan, harus, tidak boleh majhul. Tapi kalau majhul sahabah, jahalatu sahabah, la yadur, kemajulan sahabat tidak masalah dalam periwayatan hadis. Baik. Namun diperselisihkan hadis ini, sebagian mengatakan marfu. Kalau marfu, yakni berarti maknanya ada riwayat lain yang menguatkan itu jemaah. Nah, cuman kan kita tidak tahu mana riwayat lain tersebut. Ala kulli hal, kita ambil faedah dari hadis ini walaupun hadis ini mursal. Ya. Hada hadithun, hadis ini wajizul lafzi, lafadznya singkat, kalimatnya singkat, ya, wajiz itu singkat, ringkas, itu wajiz. Namun azimul faedah, namun faedahnya besar. Yukhbiru fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengkabarkan dalam hadis ini anna, bahwasanya manil tafata biqalbi au fi'lihi. Ya, lihat Syekh Fauzan membagi dua. Ya, bahwa siapa yang menoleh dengan hati atau perbuatannya, au bihima, atau dua-duanya jami'an, semuanya, ila syai'in, terhadap sesuatu, iltafata yakni menoleh maknanya bergantung dengan hati atau perbuatannya, atau dengan keduanya semuanya, hati dan perbuatannya, ila syai'in yarju minhu naf'a au daf'a dhurri, terhadap sesuatu yang dia berharap dari sesuatu tersebut kemanfaatan atau menolak kemudaratan, maka wakalahu Allahu ila dzalika syai'i alladzi ta'allaqahu, maka Allah akan berikan ketergantungan kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya. Faman ta'alaqa billahi, namun yang bergantung hanya kepada Allah, maka kafahu, Allah beri kecukupan. Ya. Jadi insya Allah jemaah, pedagang-pedagang yang meninggalkan pasang jimat-jimat seperti itu, justru Allah akan berikan kecukupan sebenarnya. Hanya kitanya, orangnya, Islamnya ini yang kurang pede. Ya. Kurang pede, apalagi pas lihat orang yang pakai jimat itu mulai ramai dagangannya, dia sepi. Nah, ini nggak sabar, ya harus sabar, ya harusnya sabar. Insya Allah Allah berikan jalan yang tepat gitu, Allah berikan kemudahan. Wa yassara lahu kulla asirin, Allah mudahkan padanya setiap kesulitan kalau dia bergantung hanya kepada Allah. Ya. Wa man ta'alaqa bi ghairihi, adapun yang bergantung kepada selain Allah, wakalahu ila dzalikal ghairi wa khadalahu, maka Allah berikan ketergantungan, ya, kepada hal tersebut yang selain Allah, dan Allah wa khadalahu, Allah hinakan dia. Nah, saya kira jelas hadis ini. Maka Syekh mengatakan munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis dengan bab, anna fihi an-nahyu wa tahdhiru, bahwa di dalam hadis itu ada an-nahyu. Apa an-nahyu? Larangan, wa tahdhir, dan peringatan. Minat ta'alluq, dari bergantung, ala ghairillah, kepada selain Allah. Ya. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri, di dalam mendatang, jalb itu mendatangkan, al manafi manfaat, wa daf'i atau menolak, al madarri mudarat. Ya. Jadi kaitan hadis dengan bab jelas. Babnya kan tentang apa? Jimat-jimat, ya. Tentang jimat-jimat, tentang ruqyah-ruqyah. Maka hadis ini larangan dan peringatan keras bagi siapa yang menggantungkan, ya, atau yang bergantung kepada selain Allah. Taib, ma yustafadu minal hadis, apa saja manfaat, faidah, pelajaran dari hadis? Al-awwal atau al-ula, an-nahyu 'anit ta'alluqi bighairillah, larangan bergantung pada selain Allah. Bergantung dengan hati, ya, bersandar, merasa tenang kepada selain Allah. Harusnya kita harus tenang itu bahwa Allah yang maha memudahkan, Allah yang maha memberi rezeki. Ya kita minta kemudahan dan rezeki kepada Allah. Gitu.
Apalagi kalau kita orang yang beriman, orang yang senantiasa memenuhi perintah-perintah Allah. Ya. Karena ikhwan, ketaatan yang benar-benar ketaatan ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi, ketaatan itu kalau urusan rezeki justru semakin mendatangkan rezeki, memudahkan pintu-pintu rezeki. Contohnya dalam banyak ayat Allah menyebut tentang ibadah salat dan semisal itu kaitan dengan rezeki. Ya. Seperti Allah berfirman tentang salat, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquhum. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah dalam memerintahkan salat, kami yang memberi rezeki. Salat digandengkan dengan rezeki. Ya, amal soleh juga demikian. Ya. Amal soleh banyak dikaitkan dengan rezeki. Maka kita harus yakin, jangan menggunakan jimat-jimat. Pedagang-pedagang justru buang, bertobat kepada Allah, maka Allah ganti yang lebih baik. Ya. Taib. Ujub ta'alluq billah fi jamil umur. Wajib bergantung hanya kepada Allah dalam semua urusan. Ya. Nah, urusan dunia, urusan akhirat, bergantung hanya kepada Allah. Dalam ibadah kita bergantung, bagaimana kita berharap pahala, yakin. Ya, kita berharap apa yang ada di sisi Allah. Dalam urusan dunia rezeki juga itu, kita yakin Allah akan mudahkan rezeki kita. Ya. Lalu yang ketiga, ats-tsalitsa bayan madarati asyirk wa su'i aqibatihi, penjelasan bahaya kesyirikan. Ya. Mudaratnya kesyirikan. Di dunia apa? Allah hinakan. Di akhirat kekal dalam neraka. Wa su'i aqibatihi, dan buruk akibatnya. Ya. Nah, rabi'ah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan tergantung amalan. Tadi yang menggantungkan, bergantung kepada selain Allah, Allah beri ketergantungan dia sesuai dengan amalannya. Annal jazaa'a min jinsil amal. Ini sebuah kaidah Qur'aniyah dan kaidah yakni hadisiyah. Ini kaidah ini diambil dari Quran. Ya. Diambil pula dari hadis. Yani banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini. Contoh dalam hadis misalnya jemaah, Nabi mengatakan wal 'abdu fi 'aini wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wallahu fi 'auni al-'abdi. Allah senantiasa menolong hambanya. Maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selama hamba senantiasa suka nolong saudaranya, temannya. Ya. Maka orang yang rajin nolong ya sesamanya, dia akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Ini apa namanya tadi? Kaidah apa namanya? Al-jaza min amal. Mafhumnya berarti orang yang kikil bakhil itu juga akan sulit dapat pertolongan Allah saat dia butuh. Ya. Maka coba antum rasakanlah, ketika sering menolong, meringankan beban orang, Allah akan mudahkan setiap kita mendapat kesulitan-kesulitan. Ya. Lalu al-khamisah yang kelima, anna natijatal amal tarji ilal amil khairan aw syarran, bahwa natijatal amal, hasil dari buah dari amalan itu, ya, natijah itu hasil, ya, dari amalan itu tarji'u, apa tarji'u? Kembali, ya. Kenapa enggak yarji'u mungkin? Kenapa enggak yarji'u? Karena muannats. Mana muannatsnya? Natijatu. Karena di sini tak marbutah, maka di sini tarji'u. Ya. Kalau natijahnya dibuang, ya, dibuang atau diganti dengan kata yang mudzakkar, ya, maka yarji'u. Contoh al-amalu misalnya yarji'u ilal amil. Tapi karena natijatal, ya, natijatal amal tarji'u ila al-amil, kembali kepada pelaku al-amil, ya, khairan aw syarran, baik amalan itu amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan itu amalan keburukan, kembali kepada diri. Ya. Orang yang berbuat dosa maksiat kembali kepada diri. Maka orang yang berbuat dosa itu hakikatnya mendolimi dirinya. Dia menyiksa dirinya dengan sebab dosa yang dia lakukan.
menyiksa dirinya dengan neraka jahanam. Itu. Menyiksa dirinya dengan kesulitan-kesulitan hidup di dunia ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Karena maksiat itu para jamaah yang membuat seorang itu terpuruk di dunia. Sial. Ini dosa itu bawa sial. Sial dalam hidup, sial dalam rizki, sial dalam ilmu. Ya, ilmu bisa dicabut oleh Allah karena dosa. Bisa hilang. Hafalan Quran bisa rontok dengan dosa. Ya. Maka minimal jemaah. Ya minimal. Kita mau dosa itu ingat bahwa dosa ini bawa sial. Sial di keluarga kita, sial di anak istri kita. Jadi bukan sial kita saja, suami berbuat maksiat itu nanti efeknya istrinya. Istrinya jadi cerewet, istrinya jadi durhaka, membangkang, anaknya nakal. Itu buah dosa dari seorang suami para jemaah. Maka kalau istri membangkang juga nanti coba introspeksi kita sebagai suami, ya. Kecuali memang istri sudah bawaannya cerewet, memang itu sudah susah ya. Masuk istri soleh ini cerewet ya angel. Tapi kalau memang istri kok moro-moro ngene, istri opo? Kok ono perubahan ini opo? Nah, itu baru ya. Baik. Hadis berikut rawa Ahmadu, Imam Ahmad maksudnya meriwayatkan an Ruwaifi dari Ruwaifi. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada saya. Li itu kepada saya. Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika. Mudah-mudahan. Kalau Nabi yang ngomong mudah-mudahan ini pasti namanya. Atau Allah yang bicara, la'allakum tattaqun. La'alla ini terjemahnya mudah-mudahan. Tapi kalau itu yang berfirman Allah atau yang bersabda Nabi Muhammad, ini bukan lagi harapan. Kalau kita la'alla itu harapan, ya. Kalau kita la'alla artinya harapan, semoga, mudah-mudahan. Bisa jadi tidak terkabul. Tapi kalau Allah yang bicara, la'alla ini pasti, ya. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi pribadi yang bertakwa, gitu. Termasuk Nabi, la'alla di sini pasti, yakni la'allal hayata tatulu bika. Ya, mudah-mudahan hidupmu panjang, ya, kehidupan panjang bagimu, yakni hidupmu panjang, mudah-mudahan kamu panjang umur. Dan ternyata benar para jemaah, Ruwaifi ini termasuk sahabat yang yakni panjang umurnya, ya. Taib. Fakhbirin nas. Jadi Nabi itu mendoakan sahabat dengan doa-doa kebaikan, ya. Lalu Nabi memberikan semacam wasiat, gitu. Fakhbirin nasa, maka kabarkanlah kepada manusia, karena kamu nanti umurmu panjang, maka nanti kabarkan kepada manusia anna man aqada lihyatahu, bahwasanya siapa yang mengikat jenggotnya. Nah, jadi jenggot tidak boleh diikat cuma karena bentuk menghinakan. Jadi jenggot itu dimuliakan. Ya. Diikat, dikuncirit kayak tuyul, kayak dikuncir kayak jin tomang. Kok bisa gitu jemaah? Ya. Namun nanti hikmahnya ada 3 hikmah larangan agama kenapa jenggot dilarang diikat. Nanti akan dibahas. Aw taqallada wataran, atau berkalungkan watar. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu, yaitu menggantungkan jimat yang terbuat dari tali busur panah. Ya. Awistanja bi roji'i dabatin, atau beristinja dengan kotoran hewan dabah. Jadi istinja maknanya di sini istijmar, ya. Istijmar yakni bercebok atau cebok dengan selain air, ya, itu istijmar namanya. Adapun dengan air namanya istinja. Itu kalau kita mau bedakan antara istinja dengan istijmar, ya. Istijmar itu bercebok atau cebok dengan batu. Istinja cebok dengan air. Namun istinja di sini terkadang dimaknai istijmar. Di sini disebutkan atau, ya, siapa yang beristinja cebok dengan roji. Roji itu kotoran dabatin hewan. Kotoran hewan, tai kambing misalnya, enggak boleh. Ya. Aw admin, atau tulang. Ini tulang apa saja? Ya. Tulang hewan apa saja, apalagi tulang manusia, ya, tulang apa saja karena disebutkan admin, tulang.
maka fa inna, maka sesungguhnya Muhammadan, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, bariun minhu, berlepas diri darinya. Nah, ini kita bahas sekarang hadis ini. Syekh mengatakan, para jemaah, atau al-mu'allif mengatakan di sini ada 3 poin ya. Yang pertama apa? Hukum mengikat jenggot. Yang kedua menggantungkan jimat, dan syahidnya di hadis ini yang mana? Aw taqallada wataran. Ini bab kita. Adapun masalah mengikat jenggot enggak ada kaitan dengan bab kita. Atau istinja apalagi enggak ada kaitan. Yang kaitan ini adalah aw taqallada wataran. Nah, 3 hal ini Nabi mengatakan bari. Setiap ada larangan agama yang dilafadkan dengan lafad bari, ana bariun minhu, aku berlepas diri, ini dikategorikan dosa besar jemaah. Ya, dikategorikan dosa besar, enggak boleh dilakukan. Baik. Ruwaifi, siapa Ruwaifi? Kita bahas dulu. Ruwaifi huwa Ruwaifi ibnu Sabit bin Sakan. Ruwaifi bin Sabit bin As-Sakan ibni Adi bin Al-Harith bin Adi bin Al-Harith min Bani Malik ibni Najjar Al-Ansari, dari Bani Malik bin An-Najjar. Ini kabilahnya kabilah Bani Malik bin An-Najjar Al-Ansari, maknanya sahabat Ansar. Kalau Al-Ansari maknanya sahabat Ansar. Nah, waliya barqata wa tarabuls. Sebenarnya kalau bahasa kita Tarablus itu Tripoli, Libya, ya. Cuman bahasa Arabnya begitu. Jadi ada negara itu yang menurut Latin, lain menurut Arab. Seperti Spanyol. Spanyol bahasa Arabnya Asbani, Asbania. Ya, Asbani itu Spanyol. Termasuk apalagi contohnya lagi? Maghrib, ya, itu Maroko, bahasa Arabnya Al-Maghrib. Nah, terus Tripoli bahasa Arabnya apa? Tarabuls. Nah, jadi Barakah ini salah satu wilayah ya di Libya. Tarablus juga. Kalau Tarablus maknanya Tripoli, ibu kota Libya. Nah, faftataha al-Afriqiyata, beliau ini dijadikan wali di situ, gubernur ya, di Barakah dan Tarablus pada zaman dahulu. Fa fataha Afriqiya sanata 47, dan membuka itu maknanya menaklukkan Afrika pada tahun 47. Wa tufiya bi Barqah, meninggalnya beliau di Barqah sanata sadis wa khamsin, tahun 56 Hijriah meninggalnya. Ya. Baik. Beliau ini seorang Ruwaifi, seorang sahabat yang dikenal panjang umurnya, ya. Seorang sahabat yang dikenal panjang umurnya. Baik. Berkaitan dengan mengikat lihyah, Syekh mengatakan aqada lihyatahu, mengikat jenggot. Kila makna, ada ulama yang berpendapat maksud mengikat di sini yakni maknanya ma yaf'alunahu fil hurubi min fatliha wa aqdiha takabburan, yakni mengikat jenggot yang dilakukan pada saat peperangan, yang mana orang yang mengikat seperti ini sebagai bentuk kesombongan ketika dalam peperangan. Jadi larangan ini hikmahnya karena mengikat jenggot yang di dalam peperangan, ya. Kenapa dia dilarang? Karena ada unsur kesombongan. Ini hatta di dalam peperangan, ya, ada unsur takabbur. Wakila, dan ada yang berpendapat makna mu'allajatu sya'r, makna mengikat jenggot ini dalam rangka untuk mengikalkan jenggot, ya. Mu'allajah, untuk mengikalkan jenggot. Kalau perempuan yang
yang rambutnya lurus supaya ikal, ada yang ikal supaya lurus, kan gitu ya, pakai alat diikat. Pakai apa dulu itu? Kalau masih sederhana dulu, kalau yang rambutnya lurus supaya ikal pakai apa? Rolan. Nah itu namanya untuk mengikalkan. Kalau yang ikal jadi lurus namanya rebonding sekarang. Nah, namanya rebonding, di rebonding. Misalnya jenggot yang yang ikal di rebonding gitu. Nah, mengikat jenggot yang seperti ini yang dilarang karena ini bentuk apa ya kawan? Kenapa laki-laki tidak boleh seperti ini? Karena itu adalah perbuatan perempuan. Liyata'aqqada wa yataja'ada ala wajhi ta'annusi wa tana'um. Karena mengikalkan rambut seperti itu, jenggot termasuk, ini bentuk at-ta'annus, bentuk kewanitaan yang kita dilarang. Kita dilarang kawan niru-niru wanita ya dalam hal. Makanya dandanan laki-laki itu jangan seperti wanita. Kalau wanita dandan itu harus ditampakkan dohirnya. Maka wanita pakai bedak, wanita pakai lipstik. Nah laki-laki jangan ditampakkan, tapi yang penting aromanya. Kalau laki-laki, ya. Jadi jangan laki-laki antum pakai lipstik sedikit, pakai bedak sedikit, jangan. Ya. Tapi aromanya. Jadi laki-laki harus harum, rapih dan harum. Kalau wanita ditampakkan. Jadi meniru-niru wanita intinya. Maka seperti para bencong-bencong itu terlaknat ya, karena bentuk menyerupai. Bahkan bencong itu lebih parah dari wanita. Wanita aja enggak gitu-gitu amat. Masa wanita begini-begini? Wanita, istri antum kalau ngambil piring ke antum apa? Mas, kan enggak begini. Ya. Tapi coba bandingkan. Mas, begini. Dan hati ikhwan, bencong ini sangat menular. Jangan dan ini musibahnya sekarang acara-acara televisi ya. Semuanya bencong laku. Ini musibah. Karena anak-anak kita yang nonton, anak-anak kaum muslimin yang nonton televisi, dan memang tidak boleh nonton, cuman ketika nonton bencong dia akan niru-niru gayanya dan semisal ngomongnya. Maka hati-hati. Jadi terlarang. Wakila, dan ada yang berpendapat dari ulama, al-muradu aqduha fis salati ay kaffuha. Yang dimaksud yang mengikat jenggot itu yang dilarang ketika salat. Artinya di luar salat boleh. Ala kulli hal berjamaah, ya. Yani mengikat jenggot hukumnya yani tidak boleh dalam kondisi apapun, min babil ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun para ulama merinci yang dilarang ini kapan. Ada yang ketika perang, ada yang ketika salat, ada yang apa? Karena meniru perempuan. Taib. Taqallada wa taran ja'alahu qiladatan fi unuqihi au unuqi dabatihi min ajli alwiqayati min al-ain. Menggantungkan yakni semacam apa mengalungkan, bukan menggantungkan, taqallada itu mengalungkan kalung terbuat dari busur panah, tali busur panah, yakni menjadikannya gantungan di leher atau leher kendaraan hewan ya maksudnya. Ya. Min ajil wiqayah, dari penjagaan ain. Nah, tujuannya untuk penjagaan ain. Tapi kalau menggantungkan tali busur panah atau apapun digantungkan untuk hiasan, maka ini tidak ada larangan ya. Tidak larangan. Kecuali dikhawatirkan tuduhan orang antum pasang jimat, baru tidak boleh. Karena yang namanya apa namanya kawan? Perbuatan yang membuat orang salah paham, maka ini kita wajib hindari. Perbuatan kita yang membuat orang salah paham wajib kita hindari. Jangan sampai orang membuat tuduhan ya. Misalnya seorang muslim ada di tempat pelacuran, jangan, hindari gitu. Walaupun mungkin tujuannya ke situ ngapain misalnya. Atau kalau ada hajat pun segera. Misalnya nagih utang di pelacur misalnya, segera terus pulang segera, jangan nongkrong duduk di situ. Karena nanti orang akan, loh mas nangken itu, iyo loh lah, timbullah akhirnya curiga orang. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada hajat segera. Terus astanja, yakni menistanja, siapa yang beristinja. Yakni apa makna istinja? Yakni azalan najwa, menghilangkan najwa, kotoran ya. Wa huwa al-adhira, adhira ini kotoran, anil makhraj, dari dubur ya atau kubul. Taib. Jadi makhraj ini lubang tempat keluar, dan kita memiliki dua lubang tempat kotoran. Pertama kubul
Yang kemaluan, yang kedua dubur. Yang dimaksud di sini apa? Karena babnya istinja, maka yang dimaksud dari kubul. Dan istinja ini para jemaah ada adabnya dalam Islam. Yang pertama, dianjurkan ganjil di dalam beristijmar. Ya. Dan ini ada perinciannya. Jadi ganjil itu ada perinciannya. Kalau yang dimaksud adalah 3 batu, maka hukumnya wajib, bukan lagi mustahab. Jadi 3 batu ini minimal, maka hukumnya wajib. Artinya haram seorang muslim kalau istijmar cuman dengan 1 batu. Gitu. Berarti dua tetap nggak boleh. Karena pernah dalam sebuah hadis, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Nabi SAW pernah buang hajat. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "I'tini bi salasati ahjar." Kata Nabi, "Tolong berikan saya 3 batu." Nah, lalu fataituhu bi hajarain. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya beri Nabi 2 batu saja. Lalu yang satunya karena mungkin tidak nemu atau bagaimana, Abdullah bin Mas'ud memberi Nabi 2 batu, warausatin, dan 1 kotoran binatang. Jadi 3, mungkin tai kambing, 2 batu, satunya tai kambing. Diberikan kepada Nabi. Lalu fa'akhadhal hajarain, Nabi mengambil yang 2 batu tadi, wa alqarrausah, dan Nabi membuang yang kotoran binatangnya. Wa qala hiya rijsun, kata Nabi ini najis, kotor ini. Maksudnya kotor, yakni tidak boleh untuk dipakai istijmar. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan i'tini bi ghairiha, kasih saya gantinya ini. Gantinya apa? Gantinya rausah. Nah, dalilnya dari sini kalau memang boleh cuma 2, kenapa Nabi minta ganti yang kotoran binatang? Cukup 2 saja. Nah, di sinilah para ulama menunjukkan bahwa disyaratkan istijmar itu berapa batu? 3 batu. Nah, ini hukumnya wajib. Adapun lebih dari 3, ganjil yang lebih dari 3 seperti 5, 7, 9 batu, maka ini sunnah. Ya, ini sunnah ganjil. Artinya gini, kalau antum 3 merasa kurang, maka jangan 4 supaya dapat pahala. Berapa? 5. Kalau 5 masih kurang, jangan 6. Tambah 1 lagi, 7. Demikian ganjil. Termasuk ganjil dalam memandikan jenazah. Kalau misalnya memandikan jenazah 3 basuhan masih kurang, jangan 4, tapi ganjilkan. Demikian seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua di antara adab, bahwa sesuatu yang tidak boleh jadikan istijmar adalah tulang, kotoran binatang, sebagaimana hadisnya, ya, disebutkan bahwa alasan kenapa tulang dan kotoran binatang itu tidak dibolehkan, ya para jemaah, karena dia disebutkan dalam hadis makanan saudara kita dari golongan jin. Makanan dari saudara-saudara kita golongan jin. Adapun kotoran binatang adalah makanan dabahnya, hewan tunggangannya jin. Jadi jin juga punya hewan tunggangan. Nah, dan itu makanannya apa? Makanannya kotoran binatangnya kita manusia. Nah, kalau hewannya jin saja kita hormati, tidak boleh kita jadikan untuk cebok atau untuk istinja, maka hewannya manusia itu juga lebih layak lagi untuk kita hormati. Tidak cebok dengan makanan hewannya manusia. Apa contohnya? Di rumput-rumput yang hijau pada jemaah. Ya. Kencing di rumput-rumput hijau jangan, karena itu adalah makanan dari hewan-hewan tunggangannya manusia. Maka cari tempat yang lain gitu. Jangan malah di rumput yang hijau yang memang dia makanan hewannya manusia. Hewannya jin saja kita tidak boleh. Itu apa? Kotoran binatang. Jadi ada tulang, kotoran binatang, termasuk ta'amul ins, makanan manusia, ya, cebok dengan roti tawar misalnya, ya, atau dengan kerupuk, tidak boleh jemaah. Karena apa? Karena kufur terhadap nikmat. Bentuk kufur nikmat namanya. Tidak bolehnya itu. Lawang makanan jin saja tidak boleh, tulang.
apalagi makanan siapa? Manusia gitu. Kemudian syai'un najas, kemudian sesuatu yang najis, maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, naha an yastatiba ahadukum bi'admin aw rauthin. Nabi melarang kalian beristinja dengan tulang atau dengan kotoran binatang. Nah, namun dibolehkan yang selain itu, ya. Dibolehkan selain itu seperti al-khashab, ya. Al-khashab, kayu misalnya, atau al-awraq, kertas, wal manadil, tisu, wa ghairiha, dan yang lainnya. Pokoknya selain, tidak harus batu berjamaah, ya, walaupun afdal batu. Kemudian di antara kaidah dalam masalah istijmar, istijmar itu adalah cara bersuci, yaitu selain daripada air, yang walaupun ada air. Jadi tidak ada air, ini keliru. Jadi tingkatan kita cebok atau beristinja itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, air dan batu sekaligus dua-duanya dipakai. Ini yang afdal. Ya, batu dulu baru kemudian air digabungkan. Yang kedua, air saja. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga berjamaah, perhatikan, batu saja atau selainnya. Dan ini boleh walaupun ada air gitu loh. Jadi bukan karena tidak ada air saja, salah. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum ketika tidak ada air, barulah dia tayamum. Kalau istinja atau istijmar boleh dengan batu walaupun ada air. Kita kan merasa kadang tidak enak. Terus yang keempat dalam istijmar, Allah memaafkan ketika ada sisa-sisa kotoran, ya, selama istijmar di lubang kemaluan atau di lubang tempat buang kotoran. Yani begini, kalau kita buang kotoran lalu ceboknya dengan batu atau dengan tisu dan yang semisal, ketika ada sisa-sisanya sedikit tidak bersih, maka itu dimaafkan oleh Allah. Jelas ya, untuk sholat sah, bersuci sah. Tapi kalau bukan di lubang kotoran, contohnya di tangan kita ini ada najis kotoran manusia misalnya, lalu kita pakai batu, nggak boleh. Tidak membuat kotoran itu jadi suci. Ketika ada ada sisanya. Oleh karenanya kalau ada kotoran selain di lubang, ya tidak boleh dengan batu seperti itu, karena akan ada sisa dan sisa itu tetap najis. Beda dengan sisa kotoran di lubangnya, maka Allah memaafkan. Ini termasuk diantara kemurahan. Sehingga jangan merasa tidak enak. Itulah biasanya kita merasa tidak enak. Ya. Kalau ada air, kenapa pakai batu katanya? Apalagi pakai batu suka ada sisa-sisanya, itu tidak masalah. Ya. Baik. Saya kira cukup insyaallah. Ini masuk nanti ke sampai mana tadi? Belum ini ya. Yarji idabah biraji idabah. Ar-raji apa artinya tadi? Ar-rawthu summiya raji'an li'annahu raja'a ala halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Kenapa kotoran disebut raji'? Raji' artinya kembali. Ya, ar-rawth kotoran hewan disebut raji'. Jadi kotoran binatang ternak itu disebut raji'. Rawth. Kenapa summiya raji'an disebut raji' artinya kembali? Li'annahu karena dia itu raja'a an halatihi al-ula, ya. Karena dia bentuknya kotoran binatang itu kan kembali ke kondisi semula ba'da an kana 'alafan, setelah dia itu setelah dia berubah, awalnya adalah alaf. Alaf itu awalnya makanannya ya rumput gitu loh, makanannya kan rumput ya. Lalu ketika kotorannya juga kayak rumput lagi. Nah, itu maknanya disebut raji'. Ya. Bari'un minhu hada wa'idun syadid. Berlepas diri darinya, yani Nabi Muhammad berlepas dirinya, yani hada wa'idun syadid. Ini ancaman yang keras fi haqqi man fa'ala dzalik,
bagi orang yang melakukan hal tersebut. Nah, cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis. طيب هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته